Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imar Rahmadani dengan NIM C1C021178. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang SPT dan SSP. Yang pertama ada pengertian SPT. Pengertian SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Macam-macam SPT, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal dua jenis SPT, yaitu yang pertama SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Yang kedua yaitu SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Yang kedua ada fungsi SPT. Bagi wajib pajak, SPT adalah bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan termasuk penjelasan apakah pembayaran pajak dilakukan sendiri atau pihak lain. SPT juga menjelaskan apakah pajak tersebut dipungut dari pribadi atau badan. Yang kedua, bagi PKP atau pengusaha kena pajak, SPT berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Di dalamnya terdapat informasi pajak PPN dan PPNBM. Hal-hal yang berhubungan dengan perkreditan PM atau pajak masuk terhadap PK atau pajak keluaran. Yang ketiga ada pihak pemotong pajak. Bagi pemotong pajak seperti perusahaan, adanya SPT menjadi bukti pertanggungjawaban bahwa pajak karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sudah dibayarkan. Yang keempat, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT berfungsi sebagai alat penguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, SPT juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari petugas pajak itu sendiri. Yang ketiga ada bentuk dan isi SPT. Menurut bentuknya, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk formulir kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik ini biasa disebut e-SPT atau yang langsung diisi di web disebut e-filing. Jika kita isi langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Jika kita isi langsung, bisa diisi di mana saja dan kapan saja. Isi SPT tahunan PPH menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014 harus memuat data, yaitu nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah harta dan kewajiban, tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Kemudian yang selanjutnya ada yang wajib mengisi SPT dan cara pembetulannya. Siapa sih yang wajib mengisi SPT? Masyarakat yang wajib melakukan laporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan adalah mereka yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan terdaftar di kantor pelayanan pajak atau KPP sebagai wajib pajak. Batas waktu pelaporan setiap tahunnya ditetapkan sampai 31 Maret untuk wajib pajak OP dan 30 April untuk wajib pajak badan atau korporasi. Pelaporan SPT pajak tahunan tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian menandatangani SPR, serta menyampaikan SPT tersebut. Melalui aturan tersebut, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Nelmaldrin Nur, mengatakan pelaporan SPT pajak tahunan wajib dilaporkan oleh seluruh masyarakat yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Kemudian cara pembetulannya. Masuk ke sistem informasi DJP tahap pertama ini bisa Anda lakukan apabila status SPT sebelumnya sudah diterima. Jika sudah, Anda bisa masuk ke sistem informasi DJP dan mengisi formulir sesuai dengan jenis wajib pajak. Jika Anda ingin melakukan pembetulan secara manual, Anda bisa memberikan SPT ke petugas di kantor pelayanan pajak dan setelahnya, Anda akan mendapatkan bukti penerimaan SPT. Pembetulan SPT tahunan badan juga bisa Anda lakukan secara daring alias online. Hal ini dapat mempermudah Anda yang berada jauh dari kantor pelayanan pajak atau tidak memiliki waktu untuk pergi ke sana. Caranya pun tidak sulit, berikut langkah-langkah yang harus Anda lewati. Yang pertama,
Anda harus melakukan login ke djponline.pajak.go.id. Yang kedua, klik buat SPT di menu e-filing. Kemudian, jawab pertanyaan dan masuk ke dalam formulir elektronik dengan data SPT normal. Tambahkan pembetulan atau sunting yang salah. Kemudian klik submit. Setelah Anda selesai dengan langkah-langkah di atas, kini Anda bisa mengirimkan SPT pembetulan di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Anda tidak perlu khawatir lagi dengan SPT yang salah karena data penyuntingan sudah masuk. Selanjutnya adalah batas waktu penyampaian dan penundaan penyampaian SPT. Yang pertama, untuk SPT tahunan PPh WPOP, batas waktu pengiriman SPT tahunan adalah paling lama 3 bulan akhir tahun pajak. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Kemudian yang ketiga, untuk SPT masa, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 7 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Kemudian yang selanjutnya ada penundaan penyampaian SPT. Cara pengajuan penundaan pelaporan SPT tahunan, pengajuan permohonan penundaan pelaporan SPT tahunan, baik wajib pajak badan dan wajib pajak OP, 14 sama harus disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada DJP, menggunakan formulir yang telah ditentukan. Dokumen pengajuan penundaan penyampaian SPT tahunan berikut ini, dokumen lain yang harus dilampirkan yaitu laporan keuangan sementara untuk tahun pajak bersangkutan yang disusun oleh wajib pajak. Ini bukan laporan keuangan sementara, hasil dari konsolidasi grup. Kemudian yang kedua, surat setoran pajak atau SSP, PPh pasal 29 sebagai bukti pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang, kecuali jika memang terdapat izin untuk mengasur atau menunda pembayaran PPh pasal 29. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum rampung karena laporan keuangan masih diaudit oleh akuntan publik tersebut. Lama penundaan penyampaian SPT. Wajib pajak OP dan wajib pajak badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Dengan begitu, untuk SPT tahunan PPh badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni. Sedangkan SPT tahunan PPh orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei. Akan tetapi, dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 21 Tahun 2009 tentang cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan disebutkan dalam Pasal 2 sebagai berikut. Yang pertama, batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Selanjutnya ada sanksi terlambat atau tidaknya menyampaikan SPT. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melakukan atau melaporkan SPT tahunan pajak penghasilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, seorang wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar 100.000. Yang kedua, bila wajib pajak badan atau perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar 1 juta. Kemudian yang ketiga, sanksi administrasi untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebesar 500.000. Kemudian denda untuk surat pemberitahuan masa lainnya sebesar 100.000. Kemudian ada pengertian, fungsi, SSP, dan waktu pembayaran dan penyetoran pajak SSP. Yang pertama yaitu pengertian SSP. Apa sih SSP?
SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian fungsi SSP. Fungsi utama SSP adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan pajak akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Kemudian batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Pembayaran massa. Yang pertama adalah PPh pasal 4 ayat 2, pajak yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pajak yang harus dibayarkan sendiri, pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ada ketetapan lain dari menteri. Kemudian yang kedua ada PPh pasal 15. Pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk yang dibayarkan sendiri, maka batas penyetorannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga ada PPh pasal 21, pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat ada PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pajak masa berakhir. Yang terakhir yaitu PPh pajak pasal 25, pajak ini harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian ada yang terakhir, PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor pajak ini harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk yang ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabea impor. Untuk pajak ini yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, maka batas penyetorannya adalah 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. PPh pasal 22 untuk pajak yang dipungut oleh bendahara, maka harus disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah. Pajak ini dibayarkan dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai SPT dan SSP. Mungkin jika ada salah kata, mohon maaf. Dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.